Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang menjadi fondasi penting di dunia teknik industri, yaitu hukum termodinamika pertama. Konsep ini gak cuma jadi teori di atas kertas, tapi juga punya peran besar dalam berbagai sistem energi yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan terkait mini project yang akan kita sampaikan, coba deh kita pikirkan sebentar. Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin gimana caranya balon udara yang ada di Kapadokia itu bisa terbang? Atau kenapa energi nggak pernah hilang tapi cuma berubah bentuk? Nah, itu semua ada kaitannya dengan hukum termodinamika pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Dengan memahami hukum ini, kita nggak cuma tahu tentang teorinya loh, tapi juga gimana energi bisa kita manfaatkan secara efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada proyek kali ini adalah satu buah balon karet, satu buah botol kaca yang dapat menghantarkan panas maupun dingin, satu buah wadah, dan juga air. Berikut langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan. Yang pertama, pastikan botol kaca dalam keadaan kering dan bersih. Isi botol kaca dengan sedikit air panas sekitar 1-2 cm untuk meningkatkan tekanan pada gas. Lantas, letakkan balon karet di mulut botol kaca dengan rapat dan usahakan tidak ada kebocoran udara. Celupkan botol ke dalam wadah berisi air panas dan kita hanya perlu memperhatikan balon. Udara di dalam botol akan memanas sehingga menyebabkan volume gas bertambah dan balon akan mengembang. Setelah balon mengembang, pindahkan botol ke dalam wadah yang berisi air dingin. Perhatikan balon. Gas di dalam botol akan mendingin, sehingga menyebabkan tekanan menurun dan balon mengempis. Konsep fisika yang terlibat pada mini project kali ini diantaranya ada thermodynamic one law, di mana delta U equal Q minus W, di mana delta U menunjukkan perubahan energi dalam gas, Q menunjukkan energi kalori yang diberikan ke sistem dari air panas, serta W menunjukkan kerja yang dilakukan oleh gas terhadap balon. With high temperature, Q masuk, di mana energi panas dari air panas diserap oleh gas di dalam botol. Akibatnya, energi dalam gas meningkat, menyebabkan gas memuai. Gas melakukan kerja pada balon sehingga balon mengembang. With low temperature, Q keluar, di mana energi panas dari gas mengalir keluar ke air dingin. Energi dalam gas menurun, gas menyusut, dan tekanan di dalam botol berkurang. Akibatnya, balon mengempis karena kerja menjadi negatif. The other concept is ideal gas equation, di mana PV equal nRT, di mana P menunjukkan tekanan gas, V menunjukkan volume gas, N menunjukkan jumlah mol gas, R menunjukkan tetapan gas ideal, dan T menunjukkan suhu gas dalam Kelvin. Ketika botol berada di air panas dengan suhu 80 derajat Celcius atau 353 Kelvin, suhu meningkat sehingga volume gas juga bertambah. Ketika botol dipindahkan ke air dingin dengan suhu 5 derajat Celcius atau 278 Kelvin, suhu menurun sehingga volume gas akan ikut berkurang. Hubungan temperature and volume di sini dimisalkan dengan V1 per T1 equal V2 per T2. Misalkan V1-nya sama dengan 100 cm volume pada suhu T1 adalah 353 Kelvin dan T2 adalah 278 Kelvin. Lalu masuk ke persamaan, V2 sama dengan V1 dikali T2 per T1. V2-nya diturunkan sama dengan V1-nya adalah 100, T2-nya adalah 278 per 353. Dihasilkannya 787, cm volume, di mana hal ini menunjukkan
total volume balon yang didapatkan, sehingga volume balon berkurang sekitar 21,3% saat suhu turun. Kesimpulan pada mini project kali ini adalah pada high temperature, ketika suhu meningkat, energi dalam gas bertambah sehingga gas memuai dan balon mengembang. Pada low temperature, ketika suhu menurun, energi dalam gas berkurang sehingga gas menyusut dan balon mengempis. And how about volume? Perubahan volume balon menunjukkan hubungan langsung antara suhu dan volume gas sesuai persamaan gas ideal. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai mini project fisika hukum termodinamika pertama. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana energi bekerja, serta pentingnya pemahaman konsep ini di dunia teknik dan kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, aku ingin menyampaikan sebuah kutipan dari James Prescott Joule, seorang fisikawan yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu termodinamika. The great end of all science is to enable us to form the material universe to our advantage. Dari kutipan ini, kita diajak untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, termasuk termodinamika, demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Thank you atas perhatian teman-teman semuanya, and see you in the next video. Bye-bye.